warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita pada hari ini akan belajar hadis. Kalian buka halaman 12 ya, buku yang ini halaman 12 ya. Bagian sini kalian buka, ini Pak Wali sudah tulis. Kalian nanti siapkan alat tulisnya. Siapkan kemudian disiapkan juga catatannya, alat tulis, buku cetak, kemudian videonya di full screen dan kualitas HD, jangan lupa di like dan subscribe. Baik anak-anakku sekalian, kita akan belajar hadis Rasulullah SAW. Kita sering belajar, kita sering mendengar hadis Rasulullah. Apa itu hadis Rasulullah? Adalah perkataan Rasulullah SAW. Baik anak-anakku sekalian, Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha ya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Artinya kalian bisa lihat bawah. Kita akan baca artinya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, dan ikutilah ya keburukan yang ada, al-hasanata tamhuha, dengan kebaikan yang akan menghapus keburukan tersebut. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Baik anak-anakku sekalian, kita akan bahas hari ini. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Hadis ini menjelaskan tentang bahwasanya bertakwa tidak hanya di depan orang tua saja. Bertakwa tidak hanya di depan sekolah saja. Bertakwa tidak hanya di depan guru saja. Bertakwa tidak hanya di masjid saja. Bertakwa tidak hanya di pengajian saja. Bertakwa tidak hanya di pesantren saja, tapi dimanapun kita harus bertakwa. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, wajib bertakwa kepada Allah. Apa sih takwa? Ya? Takwa adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu artinya takwa. Ya, menjauhi semua perintahnya, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu pada siapa? Larangan siapa? Larangan Allah. Perintah siapa? Perintah Allah. Allah perintahkan kita untuk sholat. Maka kalau mau dianggap bertakwa harus sholat. Di mana sholatnya? Dimanapun kita berada wajib sholat. Walaupun di atas gunung tetap wajib sholat. Walaupun di mana? Di rumah sakit tetap wajib sholat. Dimanapun berada kita tetap wajib sholat. Tuh. Kemudian jalankan perintahnya. Perintah Allah menjalankan sholat, bayar puasa, zakat. Dimanapun kita, puasa wajib. Namanya berpuasa tetap wajib. Kecuali kamu sedang sakit, ya kamu sedang tidak bisa berpuasa, maka kamu diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi tetap wajib diqadha, diganti. Haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Kenapa dimanapun kalian berada? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu dimanapun kamu berada. Allah itu Subhanahu wa ta'ala itu tahu, mengetahui, maha melihat, maha mengetahui. Bahkan kamu di lubang semut pun Allah sangat tahu. Inilah pesan dari Rasulullah SAW. Kita harus bertakwa di mana saja. Ya. Kenapa seperti itu, Pak? Karena Allah mengetahui semuanya. Karena kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bertakwa, dibalas dengan surganya Allah.
Kalau kita tidak bertakwa akan dibalas dengan nerakanya Allah. Nah, ini adalah wasiat pesan dari Rasulullah. Bertakwalah pada Allah agar kita bisa masuk dalam surga. Wadbi sayyi'ata hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, tamhuha, yang akan menghapusnya. Maksudnya, kalau kamu mempunyai kesalahan, misalnya sama adiknya, bercanda kemudian adiknya nangis, ya kan, bercanda sampai adiknya itu nangis, itu kan adalah sebuah keburukan. Maka yang dimaksudkan oleh Rasulullah, ikuti dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Contoh, kamu udah bikin adik kamu nangis karena bercanda, keburukan. Gimana cara kebaikannya? Ajak adik kamu pergi, ya, ajak main, dibelikan jajan, dibelikan es krim, atau dibelikan apapun yang sifatnya kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan ini akan menghapus keburukan tersebut. Paham? Jadi kalau kita berbuat salah, perbaiki dengan kebaikan, ya. Bukan berarti dengan sengaja, saya mau berbuat jahat dulu, habis itu saya mau berbuat baik, kemudian nanti dihapus. Nggak bisa. Kalau sudah tidak sengaja, kalau sudah terjadi, maka ikuti dengan kebaikan, jangan dibuat-buat. Saya hari ini mau sedekah, tapi saya mau ambil dulu duit anak-anak yang lain. Nanti kan saya sedekah. Jadi keburukan itu kebaikan akan dihapus. Nah, jangan begitu. Tidak boleh seperti itu. Yang sudah terjadi dari sifat keburukan, dari kesalahan, kita pernah bohong sama orang, kita kasih hadiah, kita perbaiki, kita kasih segala hal yang baik-baik. Seperti itu. Jadi kalian tidak usah tidak usah sampai mengakal-akali atau dibuat-buat. Mentang-mentang mau berbuat baik, dia mau berbuat jahat dulu, nggak bisa begitu. Sesuatu yang sudah terjadi dari perbuatan buruk, maka barengi atau balesi dengan perbuatan baik. Contoh, kalian misalnya ada keburukan sama misalnya berebut mainan sama adiknya, kan tidak bagus, kan tidak baik. Ya. Kemudian setelah kamu berebutan, kamu berikan hadiahnya. Kamu berikan hadiah atau mainan baru. Nah, kasih. Tapi kalau kamu memang udah punya niat untuk memberikan mainan baru, jangan bikin keributan dulu. Langsung aja kasih kebaikannya. Artinya ini keburukan yang di sini adalah keburukan yang tidak disengaja. Ya, keburukan yang tidak disengaja, kalian harus barengi dengan baik-baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik, ya, dengan akhlak yang baik. Akhlak ini terbagi menjadi 4, ya. Yang pertama akhlak kepada Allah, yang kedua akhlak kepada sesama manusia, ketiga akhlak sesama terhadap diri sendiri, yang keempat akhlak terhadap makhluk lainnya. Akhlak kita kepada Allah adalah bertakwa, ya. Akhlak kita kepada Allah adalah bertakwa. Akhlak kita kepada sesama manusia adalah berinteraksi atau bertata krama, mempunyai akhlak yang baik sesama manusia. Kemudian akhlak terhadap diri sendiri. Nah, ini adalah iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah berakhlak kepada semua makhluk hidup. Sama binatang pun kita harus berakhlak. Jangan ada kucing, tiba-tiba kamu lempar, kamu pukul dengan sendal. Kucing itu gak salah, binatang itu gak punya salah sama sekali, tiba-tiba kamu pukul. Tidak boleh. Kecuali misalnya ada harimau mau menyerang kamu pukul, silahkan, karena mencegah atau agar diri kamu tidak dimakan oleh harimau. Atau misalnya ada nyamuk demam berdarah. Kalau ada nyamuk demam berdarah, nanti saya sakit Pak, boleh disemprotnya, ya, obat nyamuk biar tidak ada nyamuk, karena berbahaya. Tapi kalau tidak ada bahayanya sama sekali, seperti kucing lagi lewat dipukul, kambing lagi makan disabit,
Sapi lagi di kandang ditarik-tarik buntutnya, itu tidak boleh. Ya, yang seperti itu tidak boleh. Ya, itu adalah satu bentuk akhlak. Dan perlu diketahui ada sebuah ayat Al-Quran yang mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian terhadap Allah siapa? Atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah. Atqakum, paling bertakwa di antara kalian. Bertakwa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Menjalankan semua perintah, menjauhi segala larangan. Sekarang kalian boleh tulis tugas membaca untuk kalian halaman 12 sampai halaman 17 ya. Kemudian nanti Pak Walid akan kasih soal 5 soal. Kalian tulis jawabannya, soalnya ditulis, Pak Walid akan dikte. Ya. Pak Walid akan dikte, kalian tulis. Yang pertama, nomor 1. Apa arti takwa? Yang kedua, apa arti al-hasanata? Maaf. Tugas kalian adalah membaca 12 sampai 17. Kemudian tulis. Nah, di sini di buku tulis kalian. Kalau tulisan di sini kurang jelas, kalian boleh tulis dari buku cetak, ya. Buku cetak sini kalian boleh tulis halaman 12. Ya, kalian tulis hadisnya mulainya dari sini nih. Tidak usah semuanya mulainya dari sini. Tidak usah. Ya. Kalian tulis di buku tulis. Kemudian kalau nanti sudah selesai, kalian kirim ke Pak Walid. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.